pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi yang cerah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan sehat, waktu kumpul pada pagi ini. Tadi Pak Syahril menyampaikan poin-poin terkait dengan kondisi kita saat ini. Terima kasih Pak Syahril. Saya ingin mengingatkan tahun 2025 ini, kalau berdasarkan kalender ini, tidak nyampe 3 bulan lagi. Sementara kita target untuk 1 tahun itu 12.400 kemarin. Target 1 tahun itu yang harus kita capai. Nah, artinya kondisi kita saat ini, kita sudah 2 minggu, seminggu bergantian tidak mengolah antara basah dan kering. Di sisa waktu, khususnya untuk Oktober ini, mari kita sama-sama maksimalkan hasil capaian untuk bulan Oktober ini. Kalau tadi dikatakan basah itu udah bisa di atas 40, bisa 45, bisa 46, satu shiftnya dengan jam kerja yang lebih singkat. Artinya itu tetap konsisten, walaupun nanti akan ada dinamika pada saat bahan olahnya itu dari stok-stok yang lama yang di A dan di B, jadi dimaksimalkan. Kemudian saya juga ingin mengingatkan, hari ini rencana pengisian dryer, dan juga besok kita sudah mulai full olah basah, olah kering. Masing-masing bagian, masing-masing bidang untuk memastikan lagi kondisi peralatan-peralatan yang besok akan full kita lakukan proses olah operasional pabrik. Jadi harapannya jangan ada lagi kondisi-kondisi saat besok kita olah, oh ternyata ininya rusak lagi, oh ini rusak. Artinya pastikan mulai hari ini. Kemudian manajemen berharap sangat bahwa operasional pabrik ini mendekati kondisi excellent. Jadi apa-apa yang menjadi kendala di pabrik itu selalu kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana selayaknya kondisi pabrik yang ideal. Ya mungkin bapak-bapak atau ibu, bapak-bapak lah ya, ibu-ibu nggak ke pabrik. Seperti kondisi turun krep, saya kemarin ngelihat nggak lorinya, nggak jalannya, dan aksesnya semuanya bikin pening kepala Pak. Satu, lori kering itu kondisinya rodanya nggak jelas, udah bukan ban lagi, velg pabrik karet tapi susah dengan karet. Kemudian jalannya, aksesnya itu corannya itu udah bergelombang. Nah, saya sering merhatikan orang bekerja di situ dorong-dorongan 2, 3, 4 orang hanya untuk menggeser troli. Nah, manajemen nggak berharap seperti itu Pak. Namun kadang kondisi, karena waktu, karena keterbatasan sumber daya menyebabkan kita harus menunda pekerjaan itu. Dan alhamdulillah kemarin itu bisa dikerjakan. Namun dengan kondisi seperti itu, mari kita sama-sama jaga. Aksesnya pun mudah-mudahan itu lebih mudah, karena nggak ada lagi akses-akses yang dihalangi oleh sisa-sisa bangunan-bangunan lama. Begitu juga dengan drainasenya. Nah, saya sini poin ini sudah masalah drainase. Ini kita rencanakan siang ya untuk pengisian oli. Kalau bisa pagi ini ada yang sebagian meluangkan waktu untuk satu, membersihkan area gudang atau batu tindih di pengolahan kering di samping shredder. Itu supaya lantainya pun bisa kita lakukan
perbaikan lah gitu, supaya karena saya melihat sumber debu di dalam pabrik itu di mana sih? Satunya dari situ, kemudian dari depan bawaan dari jalan, baik di bawah angin ataupun di bawah forklift, kemudian dari samping, pintu samping yang arah ke laboratorium. Nah, kita coba dulu dari dalam dulu, itu coba kita teknik coba dilaksanakan di semen lah ya, di semen lagi, kan? Kemudian aliran parit basah kering itu yang di samping pedainya, itu kan tanahnya udah tinggi banget ya, enggak, daripada bilang itu teknik itu pengolahan, coba dibagi aja tenaganya, teknik berapa yang bisa dibawa ke situ, pengolahan berapa yang bisa dibawa ke situ. Coba kita lihat dulu aliran parit itu udah benar belum gitu. Artinya kalau itu digali, itu dikuras, tidak pun 100% lah, saya cuma berharap mungkin 30% aja deh yang kelihatan tanah, karena tanahnya udah kelihatan. Nah itu coba dibersihkan, gali, gak usah 100%, karena kalau saya sih rencananya berharap itu pakai pompa nanti ke depannya. Tapi minimal bisa ngeliat dulu leveling dari parit itu, apakah memang parit di pabrik itu yang tidak mencukupi atau alirannya yang tidak lancar. Kita pengen melihat itu gitu. Nah, mau nanti diluangkan waktunya, mungkin udah diatur pekerjaannya oleh Bapak Mas Asisten dan Mabes, tapi saya minta diluangkan waktu lagi untuk hal-hal seperti itu. Kemudian terkait dengan kondisi pabrik juga, khususnya untuk bidang teknik, tugas-tugasnya kayaknya nggak ada kesudahannya, ya kan? Kita juga ada jadwal untuk melakukan pengecatan pabrik, kemudian perbaikan jembatan timbang, pengecoran, dan juga perawatan mesin yang sifatnya rutin. Nah ini kita juga off, jangan lupa kondisi-kondisi mangel, ya kan? Kalau memang mangelnya tidak ada bearing mudah-mudahan sudah ada, artinya tidak ada hentinya. Dan prinsipnya dalam tugas kita, dalam melaksanakan tugas kita, saya dari dulu tuh nanya-nanya, apa sih bekerja adalah ibadah, bekerja adalah ibadah. Akhirnya saya menyimpulkan di diri saya sendiri, bekerja itu ibadah pada saat kita memberikan kemudahan bagi orang lain. Bagaimana kita melayani orang lain, itulah ibadahnya. Bagaimana dengan hasil kerja kita, hasil itu bisa dinikmati bersama, dinikmati juga oleh orang lain. Nah, itu harapannya kepada kita semua. Mari kita tanamkan di diri kita bagaimana kita bekerja untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Kenapa bagi diri kita sendiri? Kita juga berharap pada saat kita bekerja, jangan sampai pekerjaan itu bisa berulang. Akhirnya kita bisa berpindah ke tugas-tugas yang lain. Nah, bagaimana juga niatnya lagi, bagaimana supaya pekerjaan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam aktivitas kita selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan kita berikan kesehatan, baik kita yang ada di sini maupun keluarga kita yang ada di rumah masing-masing. Ya, akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.